95% pemain baru Delta Force memiliki kebiasaan buruk ini. Segera ubah kebiasaan ini, meskipun akan kehilangan 100 miliar dalam 2 hari. Kebiasaan buruk pertama. Tidak pilih-pilih. Semua dimasukkan ke dalam tas. Jika Anda membawa teman baru menjelajahi peta, lalu buka tasnya di titik ekstraksi, Anda akan melihat adegan ini. Astaga, bagaimana bisa ada orang memakan barang seperti ini Tuhan? Satu tas penuh barang kecil hijau dan biru. Tas penuh hanya menghasilkan 120.000 saat diekstraksi. Saya masih punya 2 helm, mau? Ada 6 warna hitam di Delta Force. Semakin ke kanan, semakin berharga. Barang putih dan hijau biasanya hanya berharga beberapa ratus hingga beberapa ribu. Jadi saat kita makan, kita biasanya mulai dari yang biru. Setelah mengisi tas. Untuk warna yang sama, pilih item 1 slot terlebih dahulu. Misalnya, 4 slot biru bernilai sekitar 20.000. Tapi 4 slot biru tunggal bernilai sekitar 40.000. Jadi saat makan kenyang, jangan lupa. Masukkan juga aksesori dan amunisi di senjata. 1 set amunisi biru bernilai 30.000. Merah bisa mencapai 100.000. Aksesori juga banyak yang bernilai puluhan ribu. Tidak apa-apa jika Anda tidak pandai bertarung di awal. Tetap harus tahu cara makan. Satu hal lagi, saat membuka komputer, jangan coba satu persatu. Kata sandi tertulis di atas. 1 garis mewakili 2 poin. 1 titik mewakili 1 poin. Garis yang berada setelah titik tidak dihitung. Jadi kata sandi di sini adalah 931. Terus coba kata sandi perlahan. Makanan lezat akan segera menjadi milik Haaf dengan kilauannya. Kebiasaan buruk kedua. Terlalu banyak gerakan kecil saat bersembunyi. Karakter di Delta Force masih mengeluarkan suara sekecil apapun saat bergerak. Jika lawan mendengarkan dengan cermat. Misalnya, kali ini saya dan rekan tim bersiap melewati titik kedua. Berhasil melewatinya. Sepertinya ada elang yang datang. Bukan AI. Ini manusia. Jadi selain bergerak, membuka teropong dan menyalakan laser juga bisa didengar lawan. Saat menunggu di posisi, jangan. Kita harus melakukan gerakan kecil sesedikit mungkin, dan hindari laser senjata yang bocor. Cobalah menyembunyikan laser di dinding atau matikan saja. Yang ketiga, tunggu, saya belum selesai memuat. Selalu ada pemain baru yang belum menyelesaikan satu permainan. Dan mereka harus memuat ulang perlahan. Memuat ulang dengan lambat saja belum seberapa. Yang lebih buruk, seringkali. Ya, sedang membicarakan amunisi. Astaga, kita sedang menyembuhkan palsu. Astaga, di mana obat penyembuh saya? Sebenarnya setelah setiap ekstraksi, tekan Ctrl plus F untuk mengosongkan tas dengan sekali klik. Kemudian pilih pemuatan terakhir. Amunisi, botol obat, penyembuhan palsu, desi L. Akan dimuat secara otomatis. Anda juga bisa mengatur beberapa kombinasi favorit di skema pemuatan khusus. Kemudian pemuatan dapat dipilih dengan satu klik. Dari selesai bermain satu pertandingan hingga kembali ke lobi dan selesai memuat ulang. Paling cepat hanya 10 detik. Jadi teman-teman baru saya, jangan terus memuat ulang tanpa berpikir. Saya lupa bilang. Setelah bermain, jangan lupa perbaiki helm dan armor. Di luar permainan, hanya beberapa ribu saja sudah penuh. Jangan gunakan penyembuhan palsu puluhan ribu lagi. Kebiasaan buruk terakhir. Tidak memanfaatkan AI dengan baik. Di setiap pertandingan Delta Force, AI akan muncul. Tahukah Anda bahwa selain bertarung dengan senjata kuat, pertama, banyak AI yang menggunakan amunisi level 3 di senjata mereka. Setelah mengalahkan mereka, amunisi di senjata bisa diambil dan digunakan. Satu set amunisi level 3 juga bernilai sekitar 30.000. Saudara, api musim dingin kabut. Tingkat loot AI cukup tinggi. Seringkali bisa mendapatkan beberapa item kecil berwarna biru dan merah. Bahkan bisa mendapatkan bintang Afrika. Ini juga memiliki keterampilan tambahan. Kebanyakan pemain baru tidak tahu cara melawan AI serigala. Begitu mendekat, mereka memantulkan peluru emas. Sebenarnya mudah melawannya. Bawa dia ke medan sempit. Atau langsung serang dia dari posisi tinggi. Bahkan jika terkena, itu hanya akan kehilangan 80 HP. AI bos sangat kuat. Seringkali bisa mendapatkan peluru emas, item kecil biru dan merah. Jadi sangat berharga. Fungsi terpenting AI di luar adalah memberikan informasi. Ada 2 keadaan AI. Yang pertama adalah saat tidak menyadari ada orang di sekitarnya. Mereka akan berjalan-jalan dengan santai di area tertentu. Yang kedua adalah saat mendengar langkah kaki atau suara tembakan pemain dalam jarak 100 meter.
mereka akan memasuki status waspada dan mulai berlari sambil memegang senjata. Jika musuh dekat, mereka akan menembak. Status ini bertahan sekitar 25 detik. Jadi kita bisa menentukan informasi pemain berdasarkan status AI dan tembakannya. Misalnya, saat AI muncul di spesifik. Saat makan, dengar AI di dalam menembak. Artinya, ada orang yang datang. Di atas adalah rangkuman kebiasaan pengembangan pemain baru berdasarkan pengalaman penulis. Jika ini membantu Anda, silakan tinggalkan komentar. Terakhir, jangan lupa subscribe. Ini akan membantu Anda menjadi lebih kuat.